Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Gimana biasa. kabarnya Kak Rosa? Alhamdulillah baik. Luar biasa senang sekali saya hari ini bisa bertemu Ibu Mira kembali. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di Iya, sela-sela Ibu. kesibukan Ibu. Ibu Mira apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah Ibu. Nah, hari ini saya main-main ke sini ya, Bu ya. Ingin menjadi Iya Ibu. mitra Ibu, ingin menjadi saudara baru Ibu ini. Saya ingin Iya, insya Allah. melihat-lihat ini percakapan-percakapan Ibu nantinya. Nah, Ibu kira-kira hari ini apakah siap kita lakukan proses coachingnya? Insya Allah siap Ibu. Nah, Ibu Mira bisa nggak Ibu sampaikan kira-kira nanti apa yang ingin saya bantu mengembangkan kompetensi Ibu? Di mana, Bu? Bagian mana kira-kira, Bu? Saya merasa masih ada agak kurang di Hmm. bagian memberikan powerful question, pertanyaan yang menggali si coach untuk bisa menggali permasalahannya. Mungkin di situ Ibu yang perlu Ibu amati lebih nantinya Ibu. Oke, berarti kalau bisa saya katakan kembali, di bagian Ibu bagaimana menyampaikan powerful question kepada coachingnya sendiri ya, Bu ya? Iya, iya Ibu, Hmm. iya Ibu. Oke, baik. Ibu Mira, ada lagi nih, kira-kira Ibu Mira kan, di bagian mana nih yang paling ingin saya amati nanti Ibu dari proses supervisi ini? Mungkin di alur tirtanya bisa juga Ibu, takutnya nanti ada kebalik-balik kan proses alur tirtanya Ibu. Berarti benar, oke. Berarti di proses alur tirta ya Ibu ya? Iya Ibu. Udah mantep apa belum ya? Saya yakin mantep nih. Iya. Oke, Bu Mira, ini kan nanti setelah proses ini berjalan dengan lancar, insya Allah ke depannya, kira-kira Ibu penilaiannya bagaimana yang Ibu yang ingin saya berikan kepada Ibu yang nantinya bisa dikembangkan? Maaf Ibu, bisa diulang? Ya, nanti Ibu setelah melakukan proses coaching ini, Ibu Mira sendiri penilaian sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan itu yang bagaimana, Ibu? Saya ingin menjadi seorang coach yang bisa menggali si coach untuk menemukan jawaban atas permasalahan dia sendiri, Ibu. Saya pinginnya seperti itu. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya. Oke, berarti Ibu ingin sekali nanti si coach itu bisa mengembangkan jawabannya sendiri agar dia betul-betul bisa melakukan dengan baik ya, Bu ya, karena ini Iya, iya lakukan Ibu, dari dia benar Ibu. sendiri ya. Iya, Oke, benar Bu Ibu. Mira, terima kasih sekali Bu Mira atas pengantar hari ini. Ibu siap nggak melakukannya? Iya, insya Allah siap Ibu. Siap ya, oke. Iya. Baik Ibu Mira, saya melihat dari sini saja nih dari kejauhan. Oke, iya Silakan Ibu Ibu. Mira Iya, melakukan. Semoga terima kasih Ibu. proses ini berjalan dengan lancar. Silakan Ibu Amin, Mira. amin, amin. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Purnamawati. Waalaikumsalam Bu Mira, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya bahagia bisa jumpa sama Ibu. Gimana kemarin WA saya ya minta jumpa, ada hal yang mau dibicarakan? Ya benar Bu, alhamdulillah akhirnya Ibu berkenan hadir hari ini meluangkan waktu untuk saya Bu, karena ada sedikit permasalahan yang ingin saya curhat gitu sama Bu Mira. Iya, iya. Gimana, udah siap hari ini kalau misalnya kita melakukan proses coaching? Udah siap? Siap Bu, siap. Karena kebetulan saya juga lagi ada jam kosong gitu Bu. Oke. Nah, kira-kira apa topik percakapan kita kali ini? Gini Bu, saya memiliki siswa di kelas tuh yang agak sedikit beragam gitu Bu ya. Kebetulan kan memang ngajarnya di kelas 1, jadi itu ada siswa yang bisa dikatakan nilainya itu beragam Bu. Ada yang kadang nggak bisa membaca, ada yang nggak bisa membaca, ada yang sama sekali nggak kenal huruf. Pokoknya beragam lah Bu, itu agak sedikit bingung di situ bagaimana mengatasi permasalahan ini gitu Bu. Iya. Berarti yang Ibu ingin dapatkan hari ini bahwasanya bagaimana mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi dengan anak-anak yang beragam, ada yang bisa membaca, ada yang tidak ya, itu yang ingin Ibu dapatkan hari ini ya. Benar. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sebenarnya kalau boleh saya tahu bagaimana situasi di kelas Ibu?
Untuk saat ini bagaimana situasinya? Situasinya sih Bu agak sedikit tidak bisa kita kendalikan gitu Bu ya, apalagi di saat misalnya kita sedang mengajar sesuatu kosakata gitu kan. Jadi anak yang sudah bisa membaca itu dia langsung membaca tanpa memberikan kesempatan bagi anak yang nggak bisa membaca ini Bu, apalagi kan ada anak yang nggak kenal huruf. Jadi Purnama merasa pembelajaran Purnama itu kayak gagal gitu Bu, karena nggak bisa mengakomodir semua kemampuan siswa saya gitu Bu. Ya, kira-kira apa yang membuat Ibu Purnama merasa tidak bisa mengakomodir? Kira-kira apa hal yang membuat Bu Purnama sehingga merasa seperti itu? Nah, itulah Bu, misalkan ini kita masuk ke sebuah tema pembelajaran, misalnya seperti itu. Kan itu namanya buku pembelajaran kan untuk anak-anak itu kan sama semua, tanpa membedakan ada anak yang keberagaman di kelas gitu kan. Jadi ketika saya sampaikan sebuah materi itu, saya merasa anak yang pintar itu semakin pintar, yang nggak bisa itu semakin down gitu. Itulah saya merasakan saya mengalami kesulitan di sini Bu gitu. Iya, jadi Ibu mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Anak yang pintar terus pintar, sedangkan anak yang kurang pintar mereka akan terus tertinggal. Sebenarnya situasi seperti apa yang Ibu harapkan? Sebenarnya situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Yang Purnama harapkan sih Bu, maunya bisa mengakomodir semua keberagaman anak-anak saya di kelas gitu, bukan maksudnya anak-anak yang nggak bisa ini, saya maunya mereka itu punya kesempatan untuk berkembang, punya kesempatan untuk belajar, karena saya melihat selama ini mereka itu selalu didahulukan oleh anak-anak yang udah pintar gitu, bukannya mereka itu merasa nggak percaya diri, mereka itu merasa malu untuk menjawab, karena mereka itu masih kurang paham gitu Bu. Itu yang Purnama rasakan. Iya Ibu. Nah, kira-kira apa hal yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan impian Ibu tadi itu, anak-anak yang kurang, anak-anak yang agak terbelakang bisa sama, bisa sejajar dengan anak-anak yang sudah pintar. Kira-kira hal apa yang bisa membuat impian Ibu itu terwujud? Itulah Bu, saya kan udah melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi di kelas bukan. Apakah ini mungkin tahapannya salah ataupun caranya salah sehingga hasilnya itu belum maksimal gitu Bu. Karena Purnama tuh udah coba melakukan kalau misalnya anak yang pintar ini mereka mengajari anak yang masih di bawah rata-rata gitu bukan. Istilahnya tutor sebaya lah Bu gitu dengan memanfaatkan kondisi mereka di kelas gitu. Tapi saya rasa itu masih kurang gitu Bu, karena kenapa? Karena kadang-kadang anak yang pintar ini saat ada mood mereka mau mengajarinya, tapi ketika mood mereka tuh nggak bagus ya mereka nggak mau gitu. Jadi akhirnya kembali lagi ke awal, sepertinya agak sulit gitu Bu menerapkan yang pembelajaran berdiferensiasi ini. Makanya ada solusi nggak ya Bu kira-kira untuk kelas ini? Jadi selain pembelajaran diferensiasi yang sudah selama ini Bu Purnama lakukan, kemudian memanfaatkan tutor sebaya untuk mengajari teman-temannya yang masih agak kurang, adakah hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan? Kira-kira apa ya Bu? Mungkin LKPD-nya kali ya Bu yang harus kita bedakan. Atau gimana Bu ya, masih yang selama ini Ibu jalankan bagaimana untuk LKPD-nya? Kalau untuk LKPD-nya sih Bu, kadang saya jarang memberikan LKPD Bu, itu disebabkan karena kurangnya sarana prasarana di sekolah saya itu karena printernya itu hanya bisa digunakan oleh operator sekolah Bu. Jadi kan kita agak kewalahan gitu buat LKPD, apalagi yang biaya sendiri kan Bu. Makanya saya rasa kalau LKPD-nya beragam itu bisa mengakomodir situasi di kelas, tapi karena itulah karena maksudnya terkendala di itunya di saprasnya sehingga saya jarang memberikan mereka LKPD gitu. Nah, udah dapat dia nih. Nah, tadi Ibu bilang, Ibu sampaikan bahwasanya mungkin dengan memberikan LKPD yang beragam itu mungkin akan bisa membantu siswa untuk membuat mereka terdorong untuk belajar. Benar seperti Ibu? Benar seperti itu tadi Bu? Iya. Nah, iya benar Bu. Oke. Nah, jadi
Jadi Ibu udah dapat ini pemberian LKPD yang beragam. Ada lain lagi yang akan Ibu lakukan? Tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pemberian LKPD yang beragam. Adakah hal lain lagi selain itu? Kalau untuk saat ini sih Bu nggak terpikirkan, cuma baru terpikirkan kayaknya di LKPD nih dikombinasi ataupun dimodifikasi kayaknya bisa sih Bu. Ini sih belum. Iya. Nah, kira-kira apakah Ibu butuh bantuan untuk bisa mewujudkan apa yang akan Ibu laksanakan ini? Apakah Ibu butuh bantuan? Sangat butuh bantuan. Saya butuh bantuan orang-orang di sekitar saya, butuh bantuan kepala sekolah saya, butuh bantuan guru-guru juga dalam mewujudkan kelas saya ini yang mampu mengakomodir keberagaman kemampuan siswa saya gitu, Bu. Nah, rencananya siapa yang akan Ibu hubungi untuk membantu Ibu ini? Sebenarnya saya maunya sih Bu kepala sekolah, tapi saya kayak masih ada nggak berani gitu ya Bu untuk menyampaikan. Iya. Mungkin bisa menghubungi yang lain. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan menghubungi beliau untuk bisa membantu Ibu? Saya coba nanti melalui operator mungkin Bu, selesai kegiatan ini coba saya bisik-bisik sama operator sekolah, bisa nggak ya printernya itu digunakan. Kemudian kita udah selesai berarti pada sesi dan Ibu sudah bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan Ibu. Nah, bisakah Ibu simpulkan hasil dari percakapan kita? Mungkin kesimpulannya menurut Purnama kita jangan hanya fokus pada sebuah teknik, misalnya kayak tadi ada diferensiasi, tutur sebaya. Kalaupun memang itu belum bisa mengakomodir kemampuan siswa kita, kenapa nggak kita coba cara lain gitu? Mungkin itu sih Bu, seperti yang tadi Ibu beri masukan diakomodir di LKPD-nya mungkin barangkali mungkin itu sih Bu, kayaknya kesimpulan yang Purnama dapat hari ini gitu. Iya, bagus. Berarti Ibu udah tahu jawaban dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Dari saya, terus semangat Ibu untuk menjadi pelopor perubahan. Terus semangat untuk menjadi pelopor perubahan di sekolah masing-masing. Semoga apapun yang kita lakukan menjadi amal untuk tambahan amal kita. Untuk nantinya. Tetap semangat Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau saya siap di supervisi. Luar biasa. Keren deh proses coachingnya ya, luar biasa, tergali informasinya. Oke, terima kasih Bu Purnama yang luar biasa sudah memberikan keterangan dengan baik. Nah, saya mau duduk-duduk sebentar ya Bu Purnama dengan Bu Mira. Oke, Bu Mira. Ibu Mira, dari proses coaching yang telah Ibu lakukan, saya memuji dulu nih, luar biasa Ibu, keren sekali. Nah, pertanyaan-pertanyaan Ibu tuh sudah menggali dalam kepada kompetensi yang ingin dikeluarkan oleh Ibu Purnama sendiri. Nah, jadi saya sangat senang dan sangat bahagia loh melihat proses coaching yang kalian lakukan. Baik, Ibu Mira, dari proses coaching yang baru saja kita laksanakan, menurut Ibu ini apakah proses ini sudah maksimal, Ibu? Kalau dibilang maksimal, saya nggak yakin maksimal, Ibu, karena saya rasa sepertinya saya tadi ada memberi pertanyaan tertutup, kemudian di alur tirtanya mungkin Ibu ya masih ada yang kebalik atau belum sempurna. Itu Ibu yang saya rasakan, Ibu, kalau menurut saya menilai diri saya. Oke, nah kira-kira Ibu Mira, apa yang membuat Ibu berfirasat seperti itu tuh? Gimana ya? Karena saya tadi melihat Bu Purnama ada yang terbelalak matanya sesekali dua kali. Berarti itu menunjukkan saya yang salah memberikan pertanyaan mungkin. Jadi itu sinyal yang saya tangkap, Ibu. Isyarat dari Bu Pur. Berarti dari gesturnya Bu Purnama ya, Bu Mira ya. Oke, nah benar sekali Ibu. Sebenarnya gestur itu memang sangat kita butuhkan dalam proses coaching. Namun tadi saya melihat proses coaching ini berjalan dengan baik. Ibu Mira itu present sesungguhnya. Ibu Mira itu benar-benar hadir, bukan hanya fisiknya saja yang hadir, tapi hati dan pikiran Ibu benar-benar berada di dalam ruang virtual bersama Ibu Purnama ini. Nah, kemudian
prosesnya ini luar biasa. Ibu sudah coba menggali terus apa yang ingin Bu Purnama sampaikan. Nah, begitu. Untuk yang tujuan Ibu tadi di awal, saya sudah mencatat tadi bahwa Ibu ingin melihat apakah pertanyaan Ibu itu sudah powerful dan apakah sudah mengikuti alur tirta. Nah, setelah saya supervisi, setelah saya pandang, setelah saya ikuti proses perjalanan coaching Ibu berdua, Ibu sudah menggunakan pertanyaan yang powerful question. Ibu bertanya dengan strong and deep question. Artinya pertanyaan Ibu tidak mengacu pada pertanyaan jawaban Bu Purnama antara jawaban iya atau tidak, tapi Ibu sudah mencoba menggali. Ketika Ibu Purnama mencoba menjawab dengan jawaban singkat, Ibu terus lagi lakukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sehingga Ibu Purnama itu menggali lagi lebih dalam masalahnya ini terjadi karena apa. Begitu ya Bu ya. Gitu, luar biasa Ibu. Jadi Terima kasih Bu. sudah mengacu kepada powerful question. Dan alur tirtanya itu sudah sangat baik. Jadi saya lihat alurnya itu sudah sesuai dengan alur tirta yang dirancangkan dalam proses coaching. Mungkin hanya saja di bagian akhir, mungkin penguatan di akhir saja yang belum sedikit dimasukkan. Nah, di alur tirta tersebut memang Ibu Purnama sudah menyampaikan rencana aksinya kapan, namun mungkin Bu Purnama butuh kita ajak lagi nih untuk buat penguatan agar Ibu Purnama lebih kekeh dengan niatnya biar nggak geser-geser lagi. Gitu iya, Ibu Mira. Iya Ibu, ya, makasih Ibu. Iya Ibu, jadi Ibu kan luar biasa percakapannya luar biasa Ibu. Namun nih ada alurnya juga sudah baik, hanya sedikit saja. Namun ada sedikit ini Ibu yang menjadi poin perhatian saya. Bisa Ibu ya saya sampaikan? Iya, silakan Ibu untuk perbaikan saya ke depannya. Oke, baik Ibu Mira. Jadi setelah saya mengamati, nah sebenarnya prosesnya sudah sangat berjalan dengan baik, alurnya sudah bagus. Hanya saja saya tadi sedikit menangkap antara judul mungkin dengan isi proses coaching kita, mungkin tidak terlalu berkesinambungan. Kenapa? Mungkin bisa Bu Miranya ke depan lebih menggali lagi nih. Nah, karena kan tadi kata Ibu Purnamanya, dia bermasalah dengan pembelajaran diferensiasi dan lain sebagainya. Nah, padahal dia sudah terapkan diferensiasi, tapi kenapa juga seperti itu? Nah, mungkin kita bisa pahami lagi nih Ibu Purnamanya diferensiasi apa yang sudah diterapkan, begitu ya Bu ya. Tentu Bu Mira sudah memahami ya diferensiasi ya Bu Mira ya. Bu. Baik Bu, siap Bu. Jadi ada 3 poin diferensiasi mungkin yang Ibu Mira bisa bagikan ilmunya kepada Ibu Purnama, mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk yang mungkin kekurangannya di antara 3 bagian tersebut yang kita belum sempat gali. Mungkin kalau kita gali, mungkin bisa lebih dalamin lagi dengan diferensiasinya ini. Iya, baik Ibu. Gimana Ibu Mira kira-kira dengan masukan yang telah saya sampaikan? Iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Ini menjadi menjadi cambuk untuk saya untuk perbaikan ke depannya, bahwasanya ketika selesai melakukan coaching, saya untuk lebih kepada lagi penguatan, untuk lebih kuat lagi memberikan penguatan kepada coach yang saya berikan. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan lebih kepada menggali lagi lebih dalam lagi permasalahan dari si coach saya. Itu ke depannya akan saya terus berlatih dan kembangkan untuk perbaikan saya, Ibu. Mohon dukungannya Ibu, bantuannya. Pasti saya selalu berikan semangat Ibu. Iya, pasti Ibu. Kira-kira Bu Mira ini kapan insya Allah ada percakapan coaching lagi nih? Mungkin 3 hari lagi Bu, nanti akan saya hubungi Bu lagi untuk bisa mensupervisi saya Ibu. Terima kasih Bu. Senang sekali Bu Mira saya bisa datang kembali untuk menemani Ibu dalam proses coaching ini. Ya Ibu, tetap semangat ya Ibu untuk melakukan perubahan, melakukan coaching kepada guru-guru. Ayo bisa juga Ibu transferkan ilmu coaching ini kepada teman-teman selingkungan sekolah Ibu. Terima kasih Bu. Baik Ibu. Luar biasa Ibu Mira. Tetap semangat ya Bu Mira menjadi terima kasih, Ibu. terbaik di sekolah. Oke. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Ibu Mira bisa nggak disampaikan insight kita hari ini? Insight kita adalah untuk menjadi seorang coach yang baik itu tidak mudah. Kita harus sering berlatih lagi. Kita harus belajar dari kesalahan yang kita lakukan.
Kemudian alur tirtanya dalam coaching itu harus kita dalami utuh-utuh. Kemudian pertanyaannya bukan sembarang pertanyaan, pertanyaan yang bisa menggali informasi dari si coach kita. Itu yang harus kita lakukan. Latih, kemudian sabar dalam melakukan coaching. Itu saja Ya, Ibu luar dari saya. biasa Ibu Mira, baik sekali. Nah, senang sekali saya bertemu guru-guru hebat di sini. Semoga kita berkesempatan berjumpa lagi ya Ibu-ibu hebat. Amin. Ya, tetap semangat melakukan transformasi pendidikan Iya, Ibu. semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Semangat Ibu Mira, Ibu Iya, terima Purnama. kasih kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.